Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Tajwid Kilat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ayat yang kedua dari surat Al-Fatihah. Sahabat Al-Quran bisa juga setor melalui WhatsApp. Silahkan cek di kolom deskripsi. Sahabat Al-Quran, pada pertemuan sebelumnya kita telah mengulas bacaan basmalah, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas ayat berikutnya, yaitu ayat yang kedua dari surat Al-Fatihah. Seperti biasa, saya contohkan terlebih dahulu bacaan dari ayat yang akan kita bahas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, sahabat Al-Quran, pertama-tama mari kita uraikan terlebih dahulu tajwid dari ayat yang kedua dari surat Al-Fatihah ini. Yang pertama, kita bertemu dengan al-ta'rif di sini, ya, atau alif lam, ya. Alif lam di sini kalau kita menggunakan mushaf Madinah, maka terdapat hamzah wasol di situ. Hamzah wasol adalah hamzah yang ketika di awal, ya, dia bisa berharokat fathah, kasroh, dhamma, ya, tergantung dari bentuk katanya. Nah, tetapi ya, ketika hamzah wasl ini disandingkan dengan alif lam seperti ini, al-ta'rif, ya, seperti alhamdu, ya, kemudian ar-rahman, ar-rahim, ya, misalkan dari kata lain juga al-masjid, ya, artinya itu isim ma'rifat, ya, maka dia pasti, ya, pasti berharokat fathah, sama seperti alhamdu ini, karena tidak mungkin dibaca ilhamdu atau ulhamdu, ya, tidak mungkin, karena al-ta'rif di sini, ya, atau hamzah wasol di sini adalah berupa al-ta'rif atau bentuknya isim, ya, bukan fi'il. Kalau yang fi'il nanti kalau kita bertemu dengan kalimat tersebut kita bahas. Kemudian maka hamzah wasol di sini pasti jadi a. Kalau di mushaf Madinah, ya, hamzah wasolnya tidak diberikan harokat, ya, maka kita harus mengetahui kaidahnya. Nah, kaidahnya kalau sekali lagi tadi al-ta'rif, maka dia pasti berupa fathah. Alhamdu, ya, bukan ulhamdu atau ilhamdu. Baik, berikutnya di sini ada hukum al-ta'rif idhar qamariyah, ya. Idhar artinya jelas, qamariyah artinya bulan, ya. Idhar qamariyah adalah ketika alif lam atau al-ta'rif, ya, bertemu dengan huruf-huruf qamariyah, huruf-huruf bulan, ya. Huruf-huruf bulan apa saja? Ya, huruf-huruf bulan, ya, huruf-huruf yang bukan merupakan huruf syamsiyah, ya, atau huruf qamariyah itu biasa disingkat abghi hajjaka wa khaf aqimah, seperti itu. Dan kenapa qamariyah, ya? Sebenarnya qamariyah itu juga mewakili dari kata-kata yang bisa disandingkan dengan alif lam, seperti al-qamariyah, ya. Tidak mungkin dibaca ak-qamariyah. Kalau kemarin, ya, ar-rahman, ar-rahim itu idgham syamsiyah, ya, asy-syamsiyah, ya. Itu mewakili dari kata-kata ar-rahman, ar-rahim. Karena tidak mungkin dibaca al-syamsiyah, ya, tetapi dibacanya asy-syamsiyah. Lalu kemudian kenapa qamariyah, bulan? Ya, karena
di sini ada filosofi bintang, ya. Huruf sukun di sini ya kita ibaratkan bintang. Karena kalau bintang disandingkan dengan bulan atau qamari tadi, ya, maka bintang tersebut jelas terlihat. Dan sukun di sini juga jelas terlihat, ada sukunnya, ya. Dan bisa dibaca jelas al, seperti itu. Kalau kemarin kita tengok lagi kata ar-rahim, ya. Ar-rahim di sini kita lihat alif lam di sini. Nah, di sini tidak ada sukunnya. Kenapa? Karena sukun, ya, yang saya bilang tadi seperti filosofi bintang. Ketika bintang bertemu dengan matahari, syamsiyah, ya, maka bintang tidak bisa terlihat. Sama seperti di sini, sukunnya tidak terlihat. Maka langsung masuk ke huruf syamsiyah, huruf matahari. Baik, kita kembali lagi ke hukum al-ta'rif tadi. Maka alhamdu di sini, ya, hukumnya idhar qamariyah. Alnya dibaca jelas, tidak boleh dibaca ahamdu, tetapi harus alhamdu. Berikutnya kita bahas huruf haknya. Ya, huruf hak di sini dia makhrajnya adalah di wasatul halqi, ya, atau di pertengahan tenggorokan. Jadi kalau huruf-huruf yang dibunyikan dari tenggorokan itu ada 3, ya. Yang paling atas atau yang paling dekat dengan mulut, ya, yang paling dekat dengan mulut namanya adnal halqi. Ini hurufnya adalah kha dengan gha, ya, kha dengan ghain. Kemudian wasatul halqi, ya, pertengahan tenggorokan, ini hurufnya adalah ha, ya, dengan huruf ain. Lalu yang paling jauh dengan mulut, ya, atau yang paling dalam itu namanya aqsal halqi, ya, hurufnya adalah hamzah dengan ha, a dengan ha, ya. Dan ha di sini, ya. Nah, ha di sini adalah wasatul halqi, ya, pertengahan tenggorokan. Hati-hati tertukar dengan huruf ha, ya, yang ada di aqsal halqi, ya. Alhamdu bukan alhamdu, ya. Alhamdu, ya. Baik. Berikutnya kita bertemu dengan mim sukun bertemu huruf dal, ya. Nah, mim sukun bertemu dengan huruf dal, ini hukumnya adalah izhar syafawi, ya. Izhar jelas artinya syafawi bibir, ya. Karena syafawi itu bibir, maka mim ini mewakili dari huruf yang bibir, ya. Mim, ya, hurufnya dari syafatain, 2 bibir, mim. Nah, ketika mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali bertemu dengan huruf yang dari bibir juga seperti huruf ba dan mim itu sendiri, maka dibaca jelas. Karena kalau bertemu dengan huruf bibir juga mim dan ba itu dibacanya mendengung, ya. Kalau ini dibacanya satu ayunan saja, jelas. Alhamdu, 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 ya, bukan alhamdu, ya, itu mendengung. Lalu berikutnya kita bahas huruf dalnya itu sendiri, ya. Nah, huruf dal ini memiliki sifat yang namanya jahar. Jahar itu lawannya hamas. Ya, kalau hamas itu lemahnya sandaran huruf, ya. Maka ketika lemahnya sandaran huruf itu menyebabkan dia mengeluarkan udara ketika melafadzkan, seperti huruf fa, sa, ya, ta, ya, sa, seperti itu, ya. Tetapi huruf dal, ya, ini jahar. Kalau jahar itu kuatnya sandaran huruf, ya, yang menyebabkan ketika dia dilafadzkan, ya, itu tidak melepaskan udara, ya, tidak mengalirkan desis atau udara. Alhamdu, du, ya, du, ya, bisa dicoba, mungkin ada tisu atau tangan itu sendiri, kalau masih mengeluarkan udara, maka
bisa dikatakan huruf tersebut belum sempurna ketika dilafadzkan. Alhamdu, du, ya. Tetapi kalau melafadzkannya alhamdu, du, ya, sampai udara keluar, bahkan mungkin percikan air liurnya juga keluar, maka bisa dikatakan itu belum sempurna, ya. Alhamdu, du, ya. Karena apa? Sifatnya jahar, ya, kuatnya sandaran huruf. Kemudian berikutnya ada lafdzul jalalah, ya, lillahi, ya, ada li kemudian Allahi. Ini sebenarnya, ya, lafadznya itu adalah lil ilahi, ya, lil ilahi, ya, maka disambungkan sama seperti apa namanya, Allah itu, ya, sebenarnya kan awal asal katanya itu adalah al-ilahu, Allahu, maka disambung seperti itu. Nah, ini lil ilahi, ya, maka disambung lillahi, ya. Ini hukumnya adalah lafdzul jalalah tarqiq, dibaca tipis, lillahi, ya, tidak boleh dibaca lillahi, tidak boleh. Kemudian ada juga mat tabi'i, ya, mat tabi'inya satu ayunan, lillahi, lillahnya juga sendiri satu ayunan, tasydidnya, kemudian panjangnya satu ayunan mat tabi'i, lillahi, bukan lillahi, terlalu panjang, ya. Kemudian berikutnya ada huruf ra, ya. Ra ini karena berharokat fathah, maka dihukumi tafkhim, tebal, dibaca tebal, ra, ya. Sama kalau misalkan ra itu dia berharokat dhamma, ya, fathah juga, itu hukumnya tafkhim, tebal, ra, ru, ya. Kemudian berikutnya ada al-alamin, ya, al-a, ya, ini ada al-ta'rif juga sama idhar qamariyah, sama, ya, dibaca satu ayunan, rabbil a, rabbinya satu ayunan, alnya juga satu ayunan, berarti dua ayunan, rabbil a, ya. Kemudian ada huruf ain, ya. Ain ini cara melafadzkannya adalah dia makhrajnya itu sama seperti dengan huruf ha tadi itu, ya. Huruf ha ada di wasatul halqi, tenggorokan bagian tengah. Ha, a, sama, ya. Hati-hati kalau ain itu biasa tertukar dengan huruf hamzah. A. Kalau a itu paling bawah, paling jauh dari mulut. Lalu setelah ain di sini ada mat tabi'i, ya, di apa namanya, huruf ainnya itu mat tabi'i, ada tanda kecil itu, ya, ada tanda kecil. Nah, ini itu namanya alif mat, ya. Alif mat itu kalau huruf panjang itu ada 3 macam, ada alif, ada ya, ada wawu, ya. Itu semua huruf-huruf yang dari jauf, ya, namanya dari jauf. Jauf itu rongga tenggorokan atau rongga mulut. Jadi hawa. Jadi kalau misalkan apa namanya, seperti ain ini, ya, dipanjangkan a, ya. Kalau ainnya dihilangkan jadi seperti itu. Misalkan ai, kalau ainnya dihilangkan jadi i. Jadi apa namanya, hanya hembusan saja, ya, hembusan, ya. Jadi panjang itu ada 3, alif, ya, sama wawu. Nah, ini ada alif yang menyebabkan dia menjadi panjang. Ala, satu ayunan juga sama. Lalu yang terakhir ada min, ya. Di sini ada ya mati bertemu dengan nun, ya. Nun ini mati karena waqaf, karena berhenti, maka dia jadi mati. Ini namanya mat arid lisukun. Mat panjang, arid bertemu, lisukun huruf yang disukunkan karena waqaf, panjangnya 4 harokat dan diketuk 4 lepas.
alamin, ya, alamin. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi hukum-hukum yang bisa saya ulas, saya paparkan. Sekarang mari kita bahas beberapa kesalahan yang sering terjadi, ya. Biasanya ini al ini biasanya sering terjadi tawalud. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama, ini juga sama, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada le-nya seperti itu. Nah, ini dihindari. Alha, sifatnya tawasud. Tawasud itu mengalir, ya. Maka tidak ada pantulan. Kalau pantulan itu namanya qalqalah, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bil'a bukan bil'a, ya, tidak boleh ada le-nya seperti itu. Lalu kemudian yang sering terjadi kesalahan adalah ini, ya. A ini terlalu panjang, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, hati-hati. Ain, ya, satu ayunan saja. Alamin, satu ayunan saja. Tidak usah terlalu panjang. Tetapi juga semua tergantung temponya, ya. Saya kira cukup. Saya contohkan kembali bacaan yang benar, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita akan bertemu di ayat berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba